Nah, tadi kita udah ngebahas tentang jenis-jenis genset. Sekarang kita akan membahas sistem kerja genset. Genset yang akan kita bahas kali ini adalah genset jenis diesel dan juga bensin. Genset terdiri atas mesin engine atau motor penggerak dan juga generator atau alternator. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, mesin engine menggunakan bahan bakar berupa solar dan juga menggunakan bensin. Sedangkan untuk generatornya sendiri merupakan sebuah gulungan kawat yang dibuat dari tembaga yang terdiri atas kumparan statis atau stator dan dilengkapi pula dengan kumparan berputar ataupun rotor. Dalam proses kerjanya, menurut ilmu fisika, engine akan memutar rotor dalam sebuah generator yang selanjutnya hal ini akan menimbulkan adanya medan magnet pada bagian kumparan generator. Selanjutnya, medan magnet ini kemudian akan melakukan interaksi dengan rotor yang kemudian akan berputar dan akan menghasilkan sebuah arus listrik, di mana hal ini sesuai dengan hukum Lorentz. Daya genset yang bisa dipakai hanya 90% dari daya maksimum genset tersebut. Atau dengan kata lain, kita tidak boleh menggunakan genset tersebut pas-pasan. Misalnya, dalam sebuah acara kita menggunakan 2 sound system yang berukuran 10.000 watt dan 3 sound system yang berukuran 5.000 watt. Maka genset yang disediakan minimal harus mampu mengeluarkan 35.000 watt ditambah 10%-nya atau 38.500 watt. Ini kegunaannya adalah untuk menjaga ketahanan genset tersebut. Ketika arus listrik telah tercipta, maka arus genset akan disalurkan melalui kabel. Kabel yang digunakan harus lebih besar kapasitasnya dari maksimum output arus gensetnya. Atau dengan kata lain, tidak boleh pas-pasan. Biasanya penghitungan untuk menentukan kabelnya adalah dengan menambahkan 10% dari daya arus gensetnya. Misalnya kita menggunakan genset yang berukuran 100.000 watt, maka kita harus menggunakan kabel yang dapat menampung 110.000 watt. Hal ini harus dilakukan karena jika tidak, maka kabel yang digunakan akan terbakar. Arus tersebut akan disalurkan ke panel MCB atau Miniature Circuit Breaker. MCB akan berfungsi untuk memutus hubungan yang disebabkan beban lebih dengan menggunakan bimetal. Atau kata lainnya adalah ketika terjadi korslet, maka MCB secara otomatis akan memutuskan aliran listrik. MCB box juga berfungsi untuk membagi jalur arus. Di dalam MCB box terdapat terminal-terminal. Arus listrik yang masuk ke dalam MCB box akan dialirkan menuju terminal-terminal pembagi. Dan dari terminal-terminal tersebut akan dialirkan ke alat-alat yang membutuhkan listrik. Kita buat contoh. Sebuah genset diperlukan untuk kebutuhan arus sound. Maka arus akan disebar ke speaker, amplifier, mixer, alat musik, mikrofon, dan lain-lain. Arus tersebut akan dialirkan menggunakan kabel yang ukurannya juga harus lebih besar 10% dari jumlah arus yang dibutuhkan alatnya. Nah, selanjutnya kita akan membahaskan spesifikasi apa saja sih yang kita dapatkan ketika kita menggunakan jasa penyedia genset. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan, yang kita akan dapatkan yang pertama adalah bahan bakar minyaknya atau solar, karena akan menggunakan genset diesel. Lalu akan mendapatkan instalasi atau pemasangan genset untuk dihubungkan agar dapat menyalurkan daya. Lalu operator yang akan bertugas untuk mengoperasikan genset, menjaga dan menghandle apabila terdapat hambatan dalam genset, dan juga kabel powernya. Kabel power yang disediakan biasanya berukuran 50 meter. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai safety procedure penggunaan genset. Yang pertama, kita harus mengecek solar pada tangki solar. Catat data operasional genset pada tempat yang telah disediakan. Lalu pasang kabel merah ke kutub positif pada aki. Lalu putar kunci kotak starter pada posisi on. Tunggu sampai lampu indikator mati, kemudian putar kunci starter untuk menyalakannya. Setelah mesin menyala atau berbunyi, tunggu sampai mesin stabil dengan cara melihat volt ampere pada indikator voltase pada garpu induk generator. Pensuplaian listrik pada generator baru bisa dilakukan dengan cara pengoperasian atau memutar handle listrik gardu induk yang memisahkan antara jaringan listrik PLN dengan jaringan listrik genset.
Ketika listrik PLN sudah menyala, lakukan pemutusan arus dengan handle listrik genset dahulu. Baru lakukan dengan pengoperan handle gardu induk yang memisahkan jaringan listrik PLN dengan jaringan listrik genset. Setelah itu baru bisa mematikan mesin genset dengan cara menekan tombol off pada panel indikator genset. Setelah itu putar kunci kotak ke posisi off dan lepas sampai kabel positif atau merah kembali sampai seperti semula. Kemudian catat data setelah pengoperasian genset listrik tersebut. Selain dengan mengoperasikan genset sesuai prosedur, ada beberapa hal-hal lain yang menunjang atau membantu keselamatan atau safety prosedur dari genset tersebut. Yang pertama, kita harus menjauhkan genset dari tempat yang basah karena tempat yang basah dapat menimbulkan dapat berisiko terjadinya korsleting. Sebaiknya kita juga harus memasang grounding dan juga berikat atau atap pelindung. Lalu kita juga harus memperhatikan peletakan genset. Kita harus meletakkan genset di tempat yang rata. Jangan sampai kita meletakkan genset di tempat dengan fondasi yang labil atau di tempat yang miring. Lalu jagalah kebersihan genset. Usahakan tidak ada debu ataupun kotoran yang menempel pada radiator genset. Dan lakukanlah perawatan genset secara teratur. Gunakan bahan bakar serta oil pelumas sesuai dengan yang dianjurkan oleh pabrik genset tersebut. Kita juga harus memperhatikan sirkulasi udara karena asap yang dikeluarkan dari genset itu sangatlah beracun, maka harus terbuang keluar ruangan dengan baik. Jangan sampai genset diletakkan di dalam ruangan yang berkemungkinan akan terhirup oleh banyak orang. Lalu kita juga harus mematikan mesin segera jika ada kejadian yang tidak normal. Dan hindari beban lebih atau overload. Pada genset terdapat sebuah circuit breaker atau MCB yang telah saya jelaskan sebelumnya sebagai pengaman beban berlebih di mana akan bekerja apabila terjadi kelebihan beban. Apabila hal tersebut terjadi, maka meski dilakukan pengurangan sebelum genset dihidupkan kembali. Dan jangan sentuh terminal output. Sewaktu genset sedang menyala, jangan menyentuh terminal output sebab bisa menimbulkan sengatan listrik. Putuskan MCB jika hendak melakukan pemasangan kabel power atau menyentuh terminal outputnya. Oke, itulah penjelasan saya mengenai genset atau generator set dalam event. Saya harap teman-teman di sini semuanya mengerti. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Bila ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe akun YouTube channel ini. Stay home, stay safe, dan sampai jumpa.